kami dalam dialog merajut solusi masih di Kajian TV, dan saya masih bersama Bu Mardina, masih membahas tentang kesiapan pemilu serentak 2024. Tadi di segmen awal kita sudah bahas banyak ya tentang tahapan pemilu, dan juga sekarang ini adalah di pembentukan badan ad hoc ini yang sekarang masih berlangsung untuk pendaftaran di tingkat kecamatan. Nah, tadi disampaikan juga banyak sekali ya Bu ya syarat-syarat gitu ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi siapa yang ingin menjadi atau mendaftar gitu ya di badan ad hoc untuk tingkat kecamatan. Nah, untuk kuota sendiri Bu, kuota sendiri yang disediakan berapa, untuk kebutuhannya berapa, dan sampai sekarang ini masih kurang berapa Ibu? Lengkap ya Mbak Gisela. Jadi kalau berbicara terkait kebutuhan, kita itu kan hanya mengalihkan karena di Kota Batu memiliki 3 kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan kebutuhan kita ada 5. Jadi 5 anggota PPK nantinya. Nah, dari regulasi Juknis yang ada disebutkan kita minimal harus melengkapi 2 kali kebutuhan. Dalam proses pendaftaran ini 2 kali kebutuhan. Target dari KPU Kota Batu sebelumnya dengan memproyeksi bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap penyelenggara badan ad hoc ini, PPK dan PPS nantinya, kami hanya memproyeksi sekitar target untuk masuk pada tes tertulis nanti hanya 100 orang gitu. Tetapi animo masyarakat luar biasa Mbak Gisela. Hari kedua kita sudah lebih mencapai dari 100. Hari kedua pendaftaran. Tertanggal 21 November jam pukul 18.00 waktu itu saya merekap sendiri itu sebanyak 122 pendaftar. Nah, kami masih menyebutnya ini adalah yang mengaktifasi lewat si aplikasi. Lewat aplikasi. Karena ada yang berbeda. Jadi pada penyelenggaraan seleksi sebelumnya itu kan secara manual. Kita mengumumkan, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian peserta melengkapi pendaftarannya dan juga mengumpulkan atau menyerahkan kepada panitia seleksi yang ada di kantor KPU. Tapi pada hari ini kita diminta untuk memang menggunakan teknologi informasi. Jadi melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc atau yang disebut SIAKBA. Dan ini sebenarnya wajib Mbak. Walaupun di dalam regulasi Undang-Undang 7 2017 memang tidak ada, tetapi dengan peraturan KPU dan surat keputusan ini menjadi bagian pendukung, adalah aplikasi pendukung di dalam proses penyelenggaraan rekrutmen badan ad hoc ini. Dengan aplikasi Bu ya. Tapi nanti tetap untuk berkas-berkasnya tetap harus diserahkan juga. Iya. Jadi mereka mengaktifasi, kemudian saya perlu menyampaikan sedikit Mbak Gisela. Bagaimana mereka bisa menggunakan SIAKBA ini, karena masih banyak juga, karena ini hal baru Mbak. Jadi masyarakat perlu tahu bagaimana jika ada yang masih kesulitan. Jadi prosesnya SIAKBA ini di siakba.kpu.go.id, silakan mengakses melalui itu. Kemudian nanti para calon pendaftar atau masyarakat bisa menggunakan email yang baru atau email yang aktif. Jadi jangan menggunakan email yang tidak aktif, karena apa? Aktivasi ini akan verifikasinya nanti ya. Verifikasinya, aktivasinya masuk ke email kita. Baru bisa melanjutkan ke register gitu. Jadi setelah menggunakan email baru, mengajukan aktivasi, di email akan ada notif di email itu untuk melakukan aktivasi kembali, aktivasi akunnya, untuk meregistrasi, mengisi biodata dan lain-lainnya. Jangan lupa, jangan sampai kita melupakan passwordnya, takutnya nanti lupa lagi, tidak bisa mengakses kembali gitu. Karena NIK yang ada di KTP kita hanya 1 kali kesempatan bisa kita gunakan. Nah, kemudian apa? Ketika ada yang terjadi bagi pemirsa di rumah calon pendaftar ini, ketika memang sudah melakukan itu, menggunakan email yang tidak aktif, ternyata mau mengaktifasi lagi dengan email baru tidak bisa. Nah, kami menyarankan untuk langsung datang ke helpdesk KPU Kota Batu agar kami bisa meminta biodatanya, data-data, kemudian emailnya yang digunakan sebelumnya untuk kami ajukan kepada KPU melalui provinsi untuk di-reset, artinya dinolkan. Nah, selanjutnya ketika sudah di-reset,
yang akun sebelumnya, maka bisa menggunakan kembali NIK dengan email baru. Gitu. Ya karena NIK-nya nanti kalau tidak di-reset kayak double gitu Bu ya. Iya, tidak bisa malah karena hanya satu pengguna. Biar tidak ada duplikasi ya, tidak ada ganda yang mendaftar dengan data email, data NIK yang sama. Baik. Nah, Ibu tadi disampaikan kebutuhannya adalah 100 dan yang pendaftar ini sudah lebih. Kebutuhannya hanya malah untuk kebutuhan itu 15 kan. Kalau 3 kecamatan 15. Tapi di dalam persyaratan kita hanya misalnya di aturannya diakomodir minimal itu 2 kali kebutuhan, maka dilanjutkan proses seleksinya. Kalau kurang dari 2 kali kebutuhan, maka kita akan perpanjang. Jadi ada proses perpanjangan pendaftaran 3 hari. Jadi sampai kalau misalnya tanggal 29 itu pas pengumuman itu masih kurang dari 2 kali kebutuhan, maka KPU wajib untuk melakukan perpanjangan sampai selama 3 hari 2 Desember. Nah, pada hari ini alhamdulillah untuk wilayah Batu sendiri dari target kita ya, target maksimal kita itu 100, yang mendaftar itu luar biasa. Sampai detik ini pun mungkin sekitar 204. Tadi terakhir yang sebelum kita 204 gitu yang masuk. Jadi memang kita berharapnya ini animo masyarakat ini juga tidak hanya yang mengaktifasi dulu. Ini kan kita masih di secara umum yang mengaktifasi, tapi kita meminta kepada masyarakat silakan lengkapi biodatanya, lengkapi dokumen persyaratannya melalui Siakba, kemudian juga nanti tunggu notifikasinya karena harus rajin-rajin mengecek email dan juga akun Siakbanya karena panitia seleksi akan menyampaikan ketika ada kekurangan berkas, ada perbaikan, maka selama masih ada masa pendaftaran ini kami masih memberikan kemudahan kepada calon pendaftar untuk melengkapi, memperbaiki berkas-berkas pendaftarannya. Iya betul. Apalagi di zaman teknologi sekarang sudah dimudahkan gitu ya dengan aplikasi. Jadi mungkin pemirsa yang di rumah ada yang tertarik nih atau berminat gitu ya untuk menjadi badan ad hoc di tingkat kecamatan. Aduh silahkan gitu ya, bisa download aplikasi terlebih dahulu. Siakba Bu ya. Terus kemudian ada di siakba.kpu.go.id. Boleh. Jadi bukan aplikasi Android yang app ya Mbak. Jadi di website siakba.kpu.go.id silakan langsung diklik. Bisa akan di petunjuknya akan langsung akan ada. Boleh nanti langsung main juga di kantor KPU Kota Batu ya Bu ya. Kita langsung terbuka dan pada hari ini pada masa pendaftaran di KPU Kota Batu itu membuka tidak hanya hari jam kerja ya Mbak. Jadi jam kerja itu kalau dimaksudkan pada umumnya Senin hingga Jumat. Tetapi di KPU Kota Batu itu kita bekerja secara hari kalender. Jadi Senin sampai Minggu kita bekerja. Jadi pelayanan kepada calon pendaftar atau masyarakat yang ingin berkonsultasi hingga mulai dari jam 8 pagi hingga jam 16 sore kita masih membuka pelayanan. Senin sampai Minggu. Betul sekali. Ya, Ibu, untuk badan ad hoc sendiri yang di tingkat kelurahan atau desa. Nah, ini untuk syaratnya apakah sama dengan yang di tingkat kecamatan atau ada perbedaannya di mana, Ibu? Hampir sama. Kalau untuk tingkatan PPK dan tingkatan PPS itu hampir sama. Yang hanya membedakan nanti itu untuk TPS. Di KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, ada item persyaratan yang sedikit berbeda dari persyaratan PPK dan PPS, yaitu kalau di PPK dan PPS itu usia minimal 17 tahun tanpa maksimal, tetapi kalau di KPPS itu ada usia maksimal umur 55. Karena diberi maksimal apa Bu untuk menghindari hal itu? Ya, karena pada saat pemilu 2019 lalu kan hasil evaluasi adalah orang-orang yang memang di usia rentan gitu ya. Yang usia rentan ini kan orang-orang yang mudah kelelahan. Kemudian juga orang yang juga sudah banyak terpapar komorbid misalnya gitu ya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita saja untuk antisipasi gitu. Dan kita harus menjaga dan menjamin keselamatan kerja dari tenaga penyelenggara kita. Baik, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan seperti itu Ibu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi Bu tentang ada satu lagi
badan ad hoc untuk panitia-panitia mungkin yang disebar di TPS itu saat berlangsungnya pemilu pastinya nanti. Iya, ya, kalau untuk di penyelenggara KPPS ya tentunya mereka bertugas pada hari H, hari pemungutan suara di TPS. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih ada beberapa segmen lagi setelah jeda iklan berikut.